perkuliahan teori probabilitas dan statistika, khususnya yang ada di semester 4. Sebelumnya tadi saya ada pemberitahuan ya dari Kaprodi karena untuk persiapan pameran Artificial Intelligence, jadi saya diminta untuk tidak lama-lama pertemuan hari ini karena ada persiapan. Jadi mungkin nanti sekarang kan jam 1, jadi mungkin sampai dengan jam 2 begitu saja karena hari ini masih perkenalan gitu ya. Jadi singkat saja nanti sekilas dan materi 1 nantinya di akhir akan ada pemberitahuan apakah bisa ada tugas atau tidak ada tugas. Oke, saya mulai. Ya, hari ini tepat dengan semester 4 ya. Di semester 4 itu materi matematika kita itu adalah mengenai teori probabilitas. Jadi yang mana yang lalu kita belajar mengenai kalkulus. Ya, tes. Suara Teori saya, probabilitas. tes suara saya terdengar enggak ya? Masuk, Bu. Bu. Oh ya, Terdengar, ya. Bu. Oke, saya kira saya ngomong sendiri. Oke, terima kasih. Ya. Oke, karena di semester 1 itu kan kita mengulang mengenai materi kalkulus 1, terus semester 2 ada kalkulus 2, terus semester 3 ada logika matematika, dan di semester 4 itu adalah kita belajar mengenai teori probabilitas dan statistika. Ya, saya sampaikan dahulu untuk yang pertama itu adalah kontrak perkuliahan. Jadi kontrak perkuliahan teori probabilitas ini jadwal pertemuan itu yang pasti adalah kuliah. Itu waktunya adalah 2 kali 50 menit. Karena kan kita 3 SKS. Jadi 3 SKS itu jika dikonversi ke jam itu 3 jam. Nah, tapi kita bisa membaginya dalam beberapa shift. Shift 1 itu saya pakai untuk 2 kali 50 menit untuk kuliah, lalu istirahat 15 menit, dan shift 2 itu untuk tugas atau kuis, atau juga diskusi kelompok. Nah, tergantung pada saat pertemuan itu ada tugas atau ada kuis atau ada diskusi kelompok. Nah, waktunya 1 kali 50 menit. Oke. Nah, aturan perkuliahan itu ya ini kalau memang offline nantinya aturannya adalah seperti berikut, dan atas waktu keterlambatan 15 menit, dan setelahnya sampai dengan maksimum 30 menit boleh masuk, tetapi dianggap absen. Jadi silakan persiapan nanti di Zoom meeting, siapa yang terlambat ya ini ada toleransinya. Lalu persyaratan UTS atau UAS, kehadiran minimal 75% yang merupakan syarat untuk mengikuti UAS. Pelaksanaan UTS atau UAS dan ujian usulan UTS atau UAS mengikuti kalender akademik dan aturan akademik. Ini ITTS ya, maksudnya Telkom Surabaya, yang dilaksanakan oleh panitia ujian. Nah, ini berikut komponen penilaian di teori probabilitas itu kuis pakai 30%, UTS 35%, dan UAS 35%. Nah, mungkin nanti silakan disepakati apakah setuju dengan hal ini ataukah ada pengurangan ataukah ada tambahan untuk komponen penilaian. Nah, saya mungkin meminta pendapat, bisa disampaikan apa yang perlu diubah di sini, diperbaiki. Silakan. Di sini komponen penilaian itu ada kuis, ada UAS, ada UTS.
Mungkin bisa disampaikan di chat mungkin kalau tidak kalau ada usulan. Mungkin pengurangan persennya, kuisnya tidak 30 atau karena ini saya anggap um, seimbang ya. Ini rata, saya bagi rata. Atau mungkin ada komponen tambahan atau absensi. Ya, silakan disampaikan di chat. Atau ada yang mau menyampaikan langsung, silakan. Halo, tes. Ya, oke. Silakan ya, nanti kalau ada yang tidak setuju di chat bisa disampaikan. Oke, next. Penilaian acuan ini ada ya. Untuk nilai tugas tidak ada. Kuis 40%. Oke. Bagaimana? Untuk nilai tugas Fahmi, iya sebaiknya ada ya. Karena nanti bila mengumpulkan tugas tidak ada nilai. Ya, ya betul-betul. Ada harus nilai tugasnya ya. Ya, karena nanti kan ada tugas ya. Bisa ini ya, berarti gini aja. Tugas. Nah, bagaimana kesepakatan tugas? Ya, ini mungkin kalau tugas berarti kan 100% saya kurang. Ini mungkin 20. Ini 35. Ini 4. Kalau ini 60, ini tambah 35, ini 5% dong. Ini mungkin gini. Ada yang setuju, ada yang kurang pendapat. Bagaimana komponen penilaian? Kuis, nanti kan ini ada tugas itu beda ya sama kuis. Tugas kan setiap pertemuan. Ya mungkin nanti setiap pertemuan bukan tugas saja, ada tugas di pertemuan selanjutnya bukan tugas tapi kuis. Atau nanti satu pertemuan tidak ada kuis, tugas gitu. Nah ini tergantung. Bagaimana adil seperti ini? Ada usulan lagi tadi diusulkan Fahmi ada tugas ya, iya saya lupa ada tugas. Terus yang diusulkan sama Akbar ya. Akbar itu um, apa tadi kuis 40%. Iya, Yori tugas 35%. Ini ya. Ini 15. 15. Ya, halo. Ya, siapa itu? Abi ya? Abi mau ada usulan terkait persentase nilai? Ada UTS, UAS, tugas, dan kuis. Sementara begini dulu ya, still ya, kita tadi kalau gini, kuisnya ini itu 25, antara UAS dan UTS sama.
Iya kan ini 50 ya, tadi kelebihan 100. 35, ini 30. Ini 30, ini 20. Atau kuisnya memang sedikit ya? Iya, mungkin kuisnya aja yang sedikit, Bu. Berarti kuisnya 15 ya. Oke, Fahmi. Ya, betul ya. Apa kok betul? Deal ya. Setuju. Oke. Oke, saya lanjutkan. Jadi komponen penilaian UTS-nya 25%, UAS-nya 25%, tugasnya 35%, kuis itu 15%. Oke, selanjutnya itu adalah, nah ini mengikut yang tadi harusnya. Ini ikut yang ini, berarti ini 25. Ini intinya ya biasanya kita menjalani nilai A, A, B, 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 C, C, D, E ya, itu mengikuti dari standar PAK dari PLAK atau admin fakultas. Nah itu ya. Terus profil mata kuliah. Jadi mata kuliah ini ada 3 SKS, kodenya berikut semester genap 2021. Jadi mata kuliah ini mempelajari pengenalan statistika dan probabilitas, istilah dan sejarah statistika, pengertian data dan variabel, pengumpulan data observasi dan rancangan percobaan, terus macam statistika dan konsep probabilitas. Lalu di pertemuan 3 itu ada statistika deskriptif, ada analisis eksplorasi data, meliputi penyajian data secara numerik, ukuran-ukuran statistik pemusatan, letak, dan variansi, lalu penyajian tabel dan grafis, mengenai distribusi frekuensi dan grafiknya, lalu penyajian grafik yang lainnya, terus juga ada hitung peluang, materi ruang sampel dan kejadian, analisis kombinatorik, dan perumusan probabilitas. Selanjutnya ada distribusi probabilitas, materi univariat, fungsi variabel random discrete dan kontinu, ekspektasi, variansi dan transformasi, lalu juga ada bivariat, yaitu materinya distribusi peluang gabungan, marginal, bebas, terus kovarian dan korelasi. Selanjutnya ada di pertemuan agak akhir ya, itu distribusi probabilitas khusus, ada distribusi diskrit dan kontinu, dan pengenalan aplikasi distribusi normal dan teorema limit pusat, yaitu rataan sampel dan total sampel, serta di akhir itu kita belajar mengenai pemodelan regresi linier sederhana dan korelasi. Nah ini RPS ya, jadi ada 3 SKS di semester 4, capaian pembelajarannya itu ada berikut ini, intinya sama dengan tadi. Nah ini materinya ya, jadi tadi sudah saya bacakan dan ini mengenai deskripsinya. Di pertemuan 1 ya hari ini itu kita belajar mengenai pengenalan statistik dan statistika, di mana ada 8 materi. Ada yang pertama ada statistika dan ringkasan sejarahnya. Kedua populasi dan sampel. Yang ketiga sampling dan sensus. Keempat teknik sampling. Kelima pengertian statistik dan statistika dan statistik. Keenam macam statistika, statistika deskriptif dan statistika inferensial. Nomor 7 generalisasi inferensial, yaitu statistik sampel dan parameter populasi. Terakhir urgensi mempelajari statistika. Nah ini pertemuan 2, kita baca aja, nanti akan ada
Analisis eksplorasi data, pengenalan statistik deskriptif, meliputi pengertian data, bentuk dan nilai data, pengertian variabel, dan penyajian data tersebut dan menggunakan grafis, histogram, stem leaf, dan box plot. Selanjutnya mengenai analisis eksplorasi data masih, tapi datanya kita tambah jadi ada meringkas data secara numerik, yaitu ada ukuran-ukuran pemusatan, ukuran-ukuran penyebaran, dan ukuran-ukuran letak. Selanjutnya ada probabilitas dan statistika. Itu mengenai konsep konsep probabilitasnya, di mana apa itu pengertian probabilitas, pengertian eksperimen di dalam konsep probabilitas, ruang contoh di probabilitas, event di probabilitas, lalu ada operasi dalam himpunan. Ini kita sudah sedikit mempelajari ya. Dan selanjutnya ada analisis kombinatorika. Selanjutnya di pertemuan 4 itu perumusan nilai probabilitas, pertemuan 5 transformasi variabel, pertemuan 6 transformasi variabel, univariat, kalau ini bivariat ya, bivariat ya. Oke. Terus juga pertemuan 7, pertemuan 8, ada distribusi probabilitas khusus, discrete continue, lalu aplikasi distribusi normal, standar, dan CLT. Jadi maksud CLT itu adalah teorema limit pusat. Selanjutnya kita belajar mengenai pemodelan regresi linier, sederhana, dan korelasi. Dan referensi dari materi ini kita ambil dari buku The Art and Science of Learning from Data, terus buku ajar probabilitas dan statistika. Nah, ini ya. Oke, terima kasih. Lalu kita lanjutkan ke materi 1. Oke, saya ganti dulu. Oke, sudah terlihat ya. Ini adalah materi pertama kita mengenai teori probabilitas dan statistika. Oke, yang pertama itu adalah kita perlu mengerti apa sih asal mula statistika. Kenapa kita perlu belajar ilmu statistika? Nah, ini kita perlu tahu saja ya, tidak perlu dihafal. Tapi yang penting asal istilah statistika itu dari bahasa Latin, bahasa Itali, dan dari istilah dari tokoh Aristoteles, di mana kalau bahasa Latin itu statistika itu berasal dari status atau statista yang berarti negara. Dan yang kedua berasal dari bahasa Itali yang berasal dari statista yang mana berarti statement, atau kita bisa panggil sebagai father of statistics. Lalu dari tokoh Aristoteles menganggap bahwa statistika itu mengilustrasikan keadaan 158 negara. Nah, pada abad 17 dan 18, tapi sekarang kita abad 20 ya, 2021 ya. Ini 17 dan 18 itu terkenal sebagai nama analytical arithmetic, publisistika, statistika, dan sampai saat ini dikenal sebagai statistika. Ya, poinnya di sini adalah statistika itu ilmu lama, ilmu yang sudah mengakar, yaitu ilmu akar dari matematika ya. Hasil dari perhitungan matematika kita bisa nyatakan ke dalam grafis statistik. Nah, itu
ya intinya sudah ilmu akar gitu ya, ilmu kalau sebutannya itu ilmu katon gitu ya. Nah itu jadi bukan ilmu baru lagi, sudah dahulu sudah ada. Oke, next. Nah ini perlu tahu saja, jadi ringkasan secara singkat statistika. Ada pada saat bangsa Babilonia itu untuk menghitung hasil panen dan komunitas perdagangan. Terus di bahasa Mesir kuno itu untuk menghitung populasi dan kekayaan penduduk. Pada zaman Kekaisaran Cina itu untuk menentukan besar pajak. Dan di zaman kekhalifahan itu statistika digunakan untuk menghitung kekayaan dan zakat. Dan di zaman gereja, statistika digunakan untuk mencatat kelahiran, kematian, dan pernikahan. Nah, saat ini kita masuk ke zaman modern. Statistika digunakan untuk berbagai bidang kehidupan dan penelitian ilmu alam dan sosial. Yang terakhir, kontribusi statistika itu kita bisa gunakan dalam ilmu kita, yaitu menggunakan data mining dan business intelligence (BI). Jadi kontribusi statistika pada saat ini itu lebih populer pada data mining dan business intelligence. Oke, selanjutnya kita masuk pada populasi dan sampel. Jadi, pada suatu penelitian, data yang akan dipelajari dapat bersumber dari populasi atau sampel. Ada dua pendekatan dalam mengumpulkan data. Yang pertama ada sensus, atau kita sebut complete survey, di mana sensus adalah mengumpulkan data secara lengkap dari suatu populasi atau kumpulan. Dan kedua, itu kita bisa melakukan pengumpulan data dengan menggunakan teknik sampling atau sample survey, yaitu mengumpulkan data hanya sebagian dari suatu populasi. Nah, siapa yang ingin Anda simpulkan? Di sini maksudnya, ketika Anda ingin mengumpulkan suatu data, itu tergantung mau menyimpulkan data apa, mau menyimpulkan data beberapa data atau banyak data gitu ya. Mau menggunakan teknik sensus atau teknik sampling. Sebagai contoh, jika ingin mengumpulkan data dari suatu populasi, itu kita bisa pakai teknik sensus. Kalau kita ingin mengumpulkan data hanya sebagiannya saja, ya, sebagai contoh seperti ini. Kita kenal ya sensus penduduk ya. Sensus penduduk itu merupakan pengumpulan data dari suatu wilayah di suatu, bisa saja negara itu, ataupun juga bisa suatu daerah atau pulau. Nah, itu termasuk sensus. Nah, di sini ada gambar yang bisa kita mengilustrasikan sensus dan sampling. Sensus versus sampling. Census is count every single one. Semua orang dihitung. Sedangkan sampling count of just a few human or population. Jadi jika sensus itu adalah sebanyak semua yang ada di kumpulan, sedangkan sampling itu hanya sebagai contoh atau sampling ya, atau dia mengumpulkan data banyak sih, tapi lebih banyak sensus daripada sampling, seperti itulah. Nah, siapa yang ingin Anda simpulkan? Populasi atau hanya beberapa manusia saja? Jika populasi, kita pakai sensus. Jika hanya beberapa orang, nah itu kita pakai sampling. Seperti itu mudahnya. Nah ini kita lanjutkan. Nah ini biar lebih mengerti lagi. Nah, apa yang dimaksud dengan populasi? Populasi atau universe ya, himpunan alam semesta, biasa kita kenal di matematika, itu adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek dan subjek yang mempunyai kuantitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari, kemudian ditarik kesimpulannya berdasar teori buku Sugiono ini ya, pengarangnya tahun 2014, PIK 4148. Nah, kita bisa ngerti ya di sini. Jadi ada
suatu populasi itu pasti ada objek dan ada subjek yang mempunyai kuantitas dan karakteristik tertentu yang mana ditetapkan oleh usernya. Nah, jadi ada apa objeknya manusia contoh. Apa subjeknya? Subjeknya manusia. Objeknya apa? Tempat apa? Contoh, umpama manusia di wilayah A. Nah, itu termasuk populasi. Nah, itu pengertian populasi. Selanjutnya, kita masih ke populasi dulu. Oke, sumber populasi. Sumber populasi dibagi jadi dua macam. Ada infinite populasi, lalu ada finite populasi. Infinite populasi berarti jumlahnya tidak pernah diketahui dengan pasti. There is no upper limit. Karena jumlahnya sangat besar sehingga tidak mungkin atau sangat sulit untuk dihitung. Jadi infinite, tidak terbatas. Kalau di lambang matematika itu kan infinite itu kan lambangnya itu apa? 8 terbalik ya. Nah, itulah infinite populasi itu adalah populasi yang mana jumlahnya itu tidak pernah diketahui dengan pasti. Yang mana cirinya contohnya itu infinite populasi itu adalah jumlah penduduk Indonesia. Lalu kedua, populasi anggrek di dunia. Yang ketiga, kemacetan total kendaraan di suatu jalan. Kenapa dibilang infinite? Karena tidak tentu. Dia berubah-ubah seiring berkembangnya waktu, tidak mungkin jumlah penduduk itu akan tetap. Pasti akan ada mortalitas, ada natalitas, dan seperti itu. Terus jika kemacetan, pasti tidak tentu. Setiap jam berubah, jam 6 macet, belum tentu jam 9 macet. Seperti itu. Jadi kemacetan total kendaraan di suatu jalan itu tidak bisa ditentukan oleh hanya jalan saja, tapi juga waktu dan banyak faktor ya, ada cuaca dan sebagainya. Selanjutnya ada finite populasi, di mana arti adalah jumlahnya diketahui dengan pasti, dapat diberi nomor sehingga dapat dihitung. Sebagai contoh, jumlah mesin yang akan diperbaiki ketika diketahui suatu perusahaan memiliki 10 buah. Pasti kan? Karena kan sudah diketahui 10 buah jumlah mesin. Nah, pastinya yang dia sudah dinyatakan di sini. Bukan lagi pernyataan umum, tapi dia sudah terdefinisikan. Jadi jumlah mesin yang akan diperbaiki ketika diketahui suatu perusahaan memiliki 10 buah. Dan yang kedua, jumlah penduduk Indonesia hasil sensus 2010. Pasti kan? Kalau di sini kan tidak ada definisi tahun. Pasti karena 2010 berarti sampai Desember 31 Desember 2010. Jadi mulai 1 Januari sampai dengan Desember akhir ya 2010. Nah, itu adalah populasi. Nah, kita belajar mengenai sampel. Nah, tadi ada sensus semua populasi. Nah, kita belajar sampel. Jadi ada gambar ini ya. Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi. Elemen anggota sampel merupakan anggota populasi di mana sampel diambil. Jika N banyaknya elemen atau unit populasi dan N banyaknya unit sampel, maka N itu kurang dari kapital N. Ya. Ini lambangnya, notasi dari elemen anggota dari sampel gitu ya. Jadi sampel itu punya elemen anggota dikategorikan N. N besar ini elemen anggota, N kecil ini elemen anggota, N besar ini adalah sampel. Gitu ya. Jadi ini bedanya. Jadi sampel itu adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi. Jadi bedanya sudah mengerti ya sampai sini.
Apa itu sampel, apa itu sensus, apa itu sampling. Sensus itu semua dari populasi itu dihitung, sedangkan sampling itu hanya beberapa dari populasi, tidak semua dari populasi dihitung. Ya contohnya aja kalau mamanya semua wilayah Indonesia itu sensus. Kalau hanya Surabaya, Solo, nah itu sampling ya kan. Nah, terus ada pengertian sampel. Sampel itu adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi. Jadi bagiannya populasi itu bernama sampel. Nah, ada lagi bagiannya dari sampel itu adalah elemen anggota sampel. Jadi ada urutannya sensus, sampling, sampel, terus ada elemen anggota sampel. Di mana notasinya adalah elemen anggota sampel kurang dari sampelnya sendiri. Ya yang pasti kan anggotanya kan lebih sedikit daripada induknya. Oke, sampai situ. Oke, belum jam 2 ya, 1.37. Ini berapa slide? 46, kita ada 8. Oke, mungkin kita bisa lanjutkan di pertemuan selanjutnya. Oke, sampling dan sensus. Sensus, nah tadi kita lebih mendetail lagi ya. Nah, sekarang kita lebih jabarkan lagi. Bedanya, jadi kita bisa mengambil kesimpulan. Sensus itu adalah cara pengumpulan data di mana setiap anggota populasi diteliti seluruhnya satu persatu tanpa kecuali mana dipilih menjadi anggota sampel. Jadi semua anggota populasi diteliti satu persatu. Terus juga sampling, bedanya sampling di sini adalah cara pengumpulan data di mana hanya sebagian saja dari anggota populasi yang dipilih menjadi objek penelitian. Ini batasan sensus dan sampling. Sebelum mempelajari teknik sampling, perlu diketahui batasan-batasan dilakukannya sensus dan sampling. Nah, batasan sensus dan sampling. Bila mana sensus memungkinkan, ketika kapan kita perlu menggunakan sensus gitu ya. Yang pertama, populasi terhingga atau sangat kecil. Sebagai contoh, pemerintah suatu negara dapat melakukan sensus penduduk. Nah, ini suatu contoh. Ketika sensus dilakukan itu harus memiliki syarat. Yang pertama itu adalah populasi terhingga atau sangat kecil. Yang kedua, tersedia sumber daya yang cukup. Yang pasti kan harus ada seseorang yang bersedia atau maksudnya cukup gitu untuk menghitung. Mamanya Indonesia mengadakan sensus penduduk. Apakah sumber dayanya memenuhi untuk melakukan suatu sensus itu? Jadi petugasnya gitulah ya, apa ya, petugas sensusnya itu ada enggak? Sumber dayanya cukup enggak? Kalau meneliti seluruh wilayah, nah itu harus punya batasan. Kalau tidak cukup, berarti tidak bisa dilakukan sensus. Nah, sampling dahulu. Nah, seperti itu. Bila mana sensus memungkinkan, itu adalah bila mana tersedia sumber daya yang cukup, petugasnya cukup. Terus yang ketiga, tidak mengharapkan hasil yang cepat. Nah, bukan quick count ya, bukan pemilihan kepala daerah, tapi ini sensus. Perlu ketelitian sampai dengan suatu wilayah terpencil di wilayah negara Indonesia ini. Ya. Nah, itu tidak boleh cepat ya, lebih cepat lebih baik, tapi harus tepat dan akurat. Nah, untuk itu perlu waktu, perlu sumber daya yang cukup, dan pun juga populasinya itu harus bisa dihitung atau terhingga. Nah, itu ditandai dengan batasan waktu. Mau sensus penduduk tahun berapa? Tahun 2010. Oke, berarti populasinya terhingga. Seperti itu. Nah, ini kalau umpama mau tahu ya, kalau ada sedikit ini sih.
review aja. Sebentar, saya buka di YouTube. Apa itu? Oh, lupa saya. Lupa. Ada ya banyolannya ya. Lupa. Nanti mungkin akan ingat. Maaf. Maksudnya gini, sensus itu harus sampai dilakukan di wilayah terpencil ya, tidak boleh terlewat. Nah, ada terkadang penduduk itu tidak mau didata karena dia tidak memiliki KTP. Nah, ketika didatangi oleh seseorang petugas gitu ya, dia tidak mau memberikan datanya. Sebagai contoh, nah tapi ini sensitif ya, tapi guyonan sebenarnya. Mengenai ditanya gitu ya, ini hanya pelajaran saja ya, ini ditanya mengenai agama gitu. Nah, agamanya apa gitu ya. Nah, dia tidak mau memberikan karena dia tidak ada di dalam kategorinya. Islam bukan, Konghucu bukan, Kristen bukan, Katolik bukan, terus apalagi Hindu bukan, Buddha bukan. Nah, keenam agamanya itu tidak ada di situ. Nah, bagaimana cara mensensus kalau sampai datanya itu tidak termasuk kategori macam-macam itu? Nah, itu sebenarnya ada joknya itu di YouTube, saya lupa. Kalau ada yang ingat mungkin bisa di-share itu loh, yang kakek-kakek sama parodi Jawa itu. Nah maksudnya di sini bila mana sensus memungkinkan itu harus didata semua sampai dengan terpencil. Itu. Terus, nah itu batasan sensus ya, ada 3. Nah ini contohnya ketika ada petugas survei mewawancarai masyarakat untuk melakukan sensus sampai pada wilayah terpencil. Nah, bila mana sensus tidak memungkinkan, nah, ketika mana sensus tidak memungkinkan, nah, populasinya itu tidak terhingga atau terlalu banyak atau tidak diketahui batasan waktunya. Terus yang kedua, itu tidak ekonomis. Maksudnya tidak ekonomis, ya semua itu kan harus ada anggaran. Tidak ekonomis itu bila mana mungkin dia tidak mendefinisikan anggarannya ya, harusnya terdefinisi dulu ketika mendata kota ini dia punya anggaran berikut. Nah, tidak langsung mendatangi tapi harus direncanakan dulu oleh ya petugasnya, sekian wilayah itu anggarannya sedemikian. Nah, maksudnya itu tidak datang langsung gitu loh ya, harus tidak ujuk-ujuk datang tapi harus ada perencanaan anggaran. Terus nomor 3, penelitian eksperimen yang sifatnya merusak. Ya sama ya, hampir sama. Harus ada perencanaan. Harus ada, kalau kita tahu itu SOP, Standard Operating Procedure, di mana tidak sampai ada konflik ataupun sampai merusak eksperimen sensus tersebut. Harus ada SOP-nya. Terus yang keempat, sampling terkadang lebih baik dari sensus. Nah, bila mana sensus tidak memungkinkan, nah, di mana kalau umpama ada ketiga unsur ini, nah, ketika kapan kita tidak butuh sensus, ya. Nah, di sini disebutkan sampling terkadang lebih baik dari sensus. Bila mana ketika ada faktor-faktor 3 ini yang pengecualian sensus. Ketika terdapat populasi yang tak terhingga, kita perlu melakukan sampling dahulu. Umpama, sebagai contoh, tadi kan saya balik lagi ke sini. Sebagai contoh, umpama di sini ya, jumlah penduduk Indonesia. Nah, ini kan infinite ya, tidak bisa dihitung, tidak pernah diketahui kapan pasti angkanya. Nah, itu bisa dilakukan sampling dahulu dengan melakukan di satu-satu wilayah. Contoh populasi anggrek di dunia. Nah, ini dilakukan satu-satu dulu di
juga di dunia semua ya, tapi di satu wilayah gitu ya. Nah, juga kemacetan total kendaraan di suatu jalan, juga jalan apa, jam berapa, pada saat cuaca apa, nah seperti itu. Bila mana sampling digunakan, bila mana data tersebut bisa tidak terhingga, bila mana ya lawannya ini ya, bila mana sumber dayanya itu belum bisa dihitung, nah kita lakukan sampling dahulu. Ya, intinya adalah populasinya sedikit gitu ya, maka dilakukan sampling. Nah, ketika populasinya itu terhingga atau banyak, maka kita lakukan bukan terlalu banyak ya, tapi hanya ya batasan-batasan banyak itu bukan terlalu. Itu bisa kita lakukan sensus. Oke, next. Nah, ini kita masuk ke teknik probability, teknik sampling. Ada yang dinamakan random sampling, ada yang dinamakan simple random sampling. Teknik sampling itu kita bisa bagi melalui proses memilih ataupun teknik sampling menggunakan peluang pemilihan. Kalau kita menggunakan teknik proses memilih, teknik sampling itu terbagi dari sampling tanpa pengembalian dan teknik sampling dengan pengembalian. Terus yang kedua, itu ketika kita menggunakan cara peluang pemilihan, bisa memakai cara probability sampling. Yang kedua adalah non-probability sampling. Ketika kita menggunakan probability sampling, itu sebagai contoh, itu kita bisa melakukan dengan cara simple random sampling, lalu juga stratified random sampling, cluster sampling, dan systematic sampling. Sedangkan non-probability sampling, itu kita bisa pakai convenience sampling, purposive sampling, snowball sampling, judgment sampling, and quota sampling. Nah, ini pembagiannya. Apa itu, ya kan? Pengertiannya. Nah, kita masuk ke teori peluang, menurut peluang pemilihannya. Teknik sampling menurut peluang pemilihannya. Jadi diklasifikasikan menjadi dua macam, yaitu probability sampling dan non-probability sampling. Jadi kita bisa sebut juga random sampling. Ketika kapan kita pakai random sampling? Ketika cara pengambilan sampel dipilih secara acak atau menggunakan teori probabilitas. Oh, ini kurang i-nya ya, probabilitas ya. Terus juga nah, ketika menggunakan non-probability sampling, itu kita bisa pakai non-probability sampling itu ketika cara pengambilan sampel tidak dipilih secara acak, sehingga tidak semua unit populasi mempunyai kesempatan sama untuk terpilih menjadi sampel. Ya, kita perlu tahu dulu, jadi kalau yang di sini adalah teori acak, non-probability sampling itu adalah teori tidak acak, pengambilan sampel tidak acak. Oke, masuk ke simple. Nah, tadi kan ada di sini ya, probability sampling itu termasuk simple random sampling. Nah, ini kita masuk simple random sampling. Apa itu? Simple random sampling, cara pengambilan sampel dipilih secara acak, di mana semua unit populasi mempunyai kesempatan yang sama untuk terpilih menjadi sampel. Artinya, setiap unit dalam populasi mempunyai peluang konstan sebesar N divide of N. Sehingga setiap unit yang terpilih dari populasi ke dalam sebuah sampel harus benar-benar berdasarkan faktor kebetulan dan bebas dari subjektivitas apapun. Syaratnya yang pertama, harus tersedia kerangka sampling. Nah, selanjutnya di slide selanjutnya nanti akan ada contoh. Yang kedua, sifat populasi homogen agar tidak bias. Ya, tidak sama. Yang ketiga, keadaan populasi tidak terlalu tersebar secara geografis. Oke.
kan dia diambil secara acak ya. Tapi ya jangan asal acak, tapi ini ada syaratnya, 3 ini. Harus tersedia kerangka sampling, sifat populasi homogen agar tidak bias, keadaan populasi tidak terlalu tersebar secara geografis. Sebagai contoh, seperti ini loh maksudnya. Kita ambil sampel itu secara acak, tapi harus sesuai jenisnya. Sebagai contoh, kalau umpama kita mau ambil sampel anggrek ya anggrek, macam-macam anggrek. Anggrek kan ada spesiesnya ya. Spesies anggrek yang mana? Yang anggrek bulan atau anggrek yang mana? Nah, kalau ya sampel 1 sudah diambil anggrek bulan. Nah, kalau sampel 2 diambil bukan anggrek, contohnya melati. Nah, nggak boleh acak yang seperti itu. Acak yang harus satu sama spesiesnya. Nah, itulah maksudnya sifat populasi homogen agar tidak bias. Nah, ini sebagai contoh ilustrasinya itu kalau homogen individu yang berwarna biru semua. Nah, kalau heterogen itu ada berbagai macam warna. Nah, itulah yang tidak boleh. Sifat populasi itu harus homogen agar tidak bias, agar tidak ada konflik gitu ya. Ya agar benar nanti ketika keputusan samplingnya dan penghitungan sampelnya. Oke, nah ini yang ketiga, keadaan populasi tidak terlalu tersebar secara geografis. Nah, jadi ya anggrek bulan umpama di wilayah A, ya kita nah maka dari itu harus tersedia kerangka sampling, harus ada bagaimana sih konsep samplingnya. Nah, umpama anggrek bulan tadi ada di wilayah A, B, C, D, E, nah itu termasuk kerangka sampling 1. Terus F, G, H, I, J, nah itu kerangka sampling 2. Nah, keadaan populasi tidak terlalu tersebar itu kalau mau ambil sampling tadi ya harus di wilayah A, B, C, D, E. Itu aja. Nah, atau di wilayah ya yang kedua gitu. Nah, oke. Contoh simple random sampling. Sebagai contoh, jika populasi adalah setiap orang yang telah membeli tiket lotre, maka setiap orang memiliki kesempatan yang sama untuk memenangkan lotre, dengan asumsi mereka semua memiliki 1 tiket masing-masing. Prosedurnya, susun sampling frame. Nah, gini, saya logikakan di sini. Jadi contohnya itu adalah orang yang beli tiket lotre. Jika populasi adalah setiap orang yang telah membeli tiket lotre, ya populasinya itu adalah orang yang beli tiket lotre, ada A, B, C, D, E, sama-sama beli tiket lotre yang, ya lotre itu ya, namanya lotre mau memenangkan apa. Maka setiap orang memiliki kesempatan yang sama untuk memenangkan lotre. Ini kan orangnya nih. Nah, terus lotrenya itu ini. Nah, ini ya. Nah, hadiahnya kan pasti ada hadiah yang sama. Nah, jika populasi A, B, C, D, E ini memiliki tiket yang sama, maka setiap orang memiliki kesempatan yang sama untuk memenangkan hadiah yang sama. Nah, itulah contoh simple random sampling. Meskipun random, tapi hadiahnya sama. Dengan asumsi mereka semua memiliki 1 tiket masing-masing. A1, 2, 3, 4, 5, 6 contoh. Terus beli lotre, tiketnya juga masing-masing harus punya. Nah, maka dia masing-masing memiliki kesempatan yang sama untuk memenangkan lotre. Ada yang mungkin tidak dapat, ada mungkin yang dapat, tapi pastinya punya kesempatan yang sama. Nah, itulah simple random sampling. Jadi, cara pengambilan sampel dipilih secara acak, di mana semua unit populasi memiliki kesempatan yang sama untuk terpilih menjadi sampel. Bisa saja A yang dapat hadiah 1, bisa saja B yang dapat hadiah 1. Kan sama sampelnya kan, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, dipahami lagi. Nah, prosedurnya ketika kita menuliskan ya di list, itu adalah susun sampling frame. Jadi disusun dulu mau lotre-nya itu berapa. Ada berapa lembar nih. Lalu tetapkan sampel size.
Jadi orangnya berapa yang mau beli lotre, contoh. Lalu generate angka random. Nah, lotre itu sudah disebarlah di suatu kota. Nah, sama aja kan artinya generate angka random. Nah, yang terakhir, ambil sampel secara acak. Nah, ambil lotrenya. Nah, itu contoh. Mudah sekali, simple random sampling. Oke, next ya. Penentuan sampel. Di sini berhubungan dengan yang tadi ya, yang nomor 2. Tetapkan sampel size. Nah, itu ukurannya. Nah, bagaimana cara menetapkan sampel? Orangnya itu yang bagaimana gitu. Penentuan sampel meliputi penentuan ukuran sampel. Yang pertama, sampel size. Lalu yang kedua, penentuan unit sampel yang dipilih secara random dalam kerangka sampling. Untuk yang pertama, caranya itu prosedur ataupun rumus. Ini kita harus punya prosedur ataupun rumus ukuran sampel. Prosedur ataupun rumus ukuran sampel. Jadi kan ditentukan kan ukuran sampelnya, umpama yang tadi beli lotre. Nah, kita itu harus punya rumus ukuran sampel itu. Mau yang ya kalau umpama mudahnya itu kan ya udahlah, orang yang beli itu ya yang orang yang beli saja, yaitu yang dianggap sebagai ukuran sampel. Ya orang yang beli lotre lah kan, namanya petugas lotre kan bukan termasuk ukuran sampel kan, karena bukan yang mengambil lotre, meskipun dia petugas lotre tapi dia nggak ambil lotrenya kan. Nah, itulah yang dimaksud dengan prosedur atau rumus ukuran sampel. Jadi ditentukan siapa yang termasuk sampel. Nah, baru setelah itu dihitung. Contohnya tadi yang termasuk sampel itu adalah orang yang membeli lotre. Yang bukan termasuk ukuran sampel itu adalah orang yang tidak membeli lotre. Contohnya petugas lotrenya ataupun yang menjadi pengawas mengambil lotre, kan tidak termasuk sampel. Oke, next. Yang kedua, penentuan sampel itu bisa ditentukan melalui kerangka sampling. Diambil secara random dalam kerangka sampling. Kita harus punya tabel bilangan random, undian, atau dengan komputer. Nah, apa yang dimaksud kerangka sampling? Kerangka sampling itu daftar lengkap dari unit pengamatan dalam populasi yang akan diambil sampelnya. Persyaratan kerangka sampling, yang pertama harus lengkap, kedua harus up to date, ketiga harus relevan, keempat harus jujur. Nah, ya kita artikan seperti ini. Ketika kita mengikuti aturan sampel yang dipilih secara acak dengan kerangka sampling, itu kita harus punya daftar lengkap dari unit pengamatan dalam populasi. Jadi daftar lengkap sampelnya itu apa saja. Ya sudah umpama di list nih. Ada sampel A, itu listnya beberapa list, terus sampel B ada beberapa list, sampel C itu ada beberapa list. Nah, itu merupakan daftar lengkap yang umpama. Nah, selanjutnya itu persyaratannya kan pertama harus lengkap. Maksudnya itu umpama A di sini ya dia harus benar-benar list 1 di sini harus sama dengan list 2 di sini, nggak boleh umpama di sini. Maksudnya begini loh, ini ada nama, alamat, terus telepon. Nah, di sini pun juga harus sama, harus ada nama, alamat, telepon. Tidak boleh apa itu namanya? Artinya itu missing data, harus komplit data, harus seragam datanya. Nah, itu lengkap datanya. Dan yang kedua harus up to date, ya yang pasti ya. Umpama data A ini dia pertama itu aturannya itu hanya nama, alamat, telepon. Dan ternyata terus yang di list keempat ini dia ditambah nama, alamat, telepon, terus tanggal lahir gitu ya. Nah kan nggak up to date.
Nah, data itu harus up to date. Jadi gini loh lah ya, sampel itu memang benar-benar harus lengkap sama seragam datanya. Terus yang kedua itu harus up to date, harus mengikuti aturan yang terakhir. Ya umpama kalau di sini malah ada pengurangan, di sini juga harusnya ada pengurangan, harus sama. Umpama di sini hanya nama alamat yang di akhir ya, yang ke 12 pun juga harus ada nama alamat saja. Meskipun lengkap ya, ada teleponnya juga, teleponnya diulangi karena nanti akan terjadi bias. Apa itu bias gitu ya? Bias itu konflik. Nggak bisa data itu diukur ketika data itu tidak seragam. Nah, seperti itu. Terus yang ketiga itu adalah relevan. Ya, yang berhubungan, yang sejenis, yang semacam. Ya, itulah. Ya, tadi mengerti jenis jenis buah harus dengan jenis buah, tidak boleh jenis buah harus apa satu keranjang itu macam-macam. Satu keranjang itu harus satu relevan, satu jenis, satu macam. Sudah jam 2 ya. Oke, nah yang keempat hak jujur, terakhir jujur. Nah, inilah yang poin jujur ini uh, kalau umpama ada penilaian kejujuran di dalam komputer itu sulit ya. Bisa aja umpama suatu contoh. Nah, mencontek gitu. Contoh aja ya, contoh aja. Bisa dideteksi sebenarnya ketika mengerjakan, dipasangi kamera, terus kita mendeteksi video itu ada kedipan mata ataupun ada menoleh ke kanan ke kiri, tapi bisa saja itu menoleh kanan kiri pun juga bisa saja bukan faktor contek, tetapi bisa dianggap faktor gitu ya, faktor mencontek. Nah, contoh seperti itu. Nah, yang pasti setiap pendataan itu harus ada sifat kejujuran dari petugasnya. Jujur dalam artian data itu tidak dibuat-buat. Data itu asli dari orangnya. Data itu ya benar-benar valid. Nah, itulah persyaratan pengambilan sampel untuk statistika. Seperti itu. Oke, sudah jam 2. Karena sudah dipesani ya tadi, kita kurang 18. Nah, tadi kan sudah saya berikan nih di slide slide di grup. Di grup sudah saya berikan PPT-nya. Nah, untuk pertemuan pertama ini silakan dibaca dulu, dipahami, ya dibaca-baca dulu. Nanti ternyata yang dipelajari itu seperti ini ya. Kira-kira nanti saya bisa saja langsung nanti di pertemuan 2 langsung ajukan pertanyaan ketika ada yang mau didiskusikan nantinya. Terus nah, untuk tugasnya teknik sampling ya. Jadi gini. Tugasnya itu diskusi kelompok. Sebenarnya mudah aja. Tugas 1 tadi saya kurang ini ya 5 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Nah, 9 ya. 9 slide. Tugasnya itu sama seperti yang kemarin itu. Jadi silakan rangkum apa saja sih teknik sampling yang ada di statistika, berikan contohnya, serta bagaimana nanti cara mengerjakan bila ada suatu persoalan dan bagaimana cara mengatasinya. Nah, cuma itu aja sih tugasnya. Satu aja, berikan studi kasus 1 saja. Jadi, pertama itu apa saja sih teknik sampling yang ada di apa di di ilmu statistik gitu sebentar.
Kali ini kita kumpulkan dalam bentuk Word ya, karena mungkin akan ada kesulitan mungkin nanti ketika equation, bisa sih sebenarnya equation ya. Bisa nggak ya? Insert equation. Oh, equation nggak ada ya. Kalau ada equation kan sulit kalau di PPT. Baik, baik. Sampai sekian dulu. Karena tadi ya sebenarnya saya mau sampai akhir, tapi karena apa ya tadi dari sebentar saya lihat. Ya, ada beberapa mahasiswa yang persiapan untuk acara FTII Fest RPL di kampus. Wah, ya, sukses ya. Siapa saja yang mungkin beberapa mahasiswa ini? Halo, Apiansyah, Bu. Ardiansa. Oke, Yuridan. Oh, Ardiansa aja ta? Sebanyak kan ya, beberapa yang katanya. Beberapa mahasiswa. Oke, ya wes, gitu aja, enggak apa-apa. Pertemuan pertama ini kan memang pendahuluan, jadi kalian harus mengerti apa itu yang akan kita pelajari. Yang pertama kan teori probabilitas apa, teori statistika apa, terus di dalam teori probabilitas dan statistika itu kita perlu tahu datanya. Datanya itu berupa data sensus dan data sampel. Nah, di dalam mengambil sampel itu kita perlu teknik sampling. Yang pertama tadi saya sebutkan ada teknik tanpa pengembalian dan banyaklah berdasarkan proses memilih atau berdasarkan um, ya ada proses memilih dan juga berdasarkan peluang pemilihan. Dan pertama tadi simple random sampling. Nah, sebenarnya ada banyak. Nah, ini kan contohnya saya. Tapi saya tidak dijelaskan ke dalam slide. Saya inginnya itu sebagai mahasiswa bisa menulis dan mengerti secara pribadi. Nanti kita bisa diskusikan itu sebagai tugas kelompok. Nah, diskusi kelompok. Jadi di sini bentuk kelompok. Mahasiswanya sekarang itu berapa ya? 45. Nah, bentuk kelompok minimal berapa ya? Kalau yang di algoritma pemrograman dulu itu 4 ya, 4 atau 5. Kalau 4 ada 10 kelompok. Oke, 4 lah. Tapi nanti nggak kerja. Jangan deh. Nggak maksimal dah, Bu. Oh iya, Maksimal 4 orang. astagfirullah. Bukan. Nggak apa-apa sih lebih dari 4 gitu. Maksud saya, iya. Iya, betul-betul sih. Nanti nggak kerja ya. Etika. Kalau 3 jadinya itu 15 kelompok.
Ya. Baik. Ada yang ditanyakan sampai sini? Karena memang ya pertemuan saya satu kemarin kan sama ya, masih merangkum juga merangkum nggak apa-apa. Nanti baru pertemuan dua baru ada soal menghitung. Gitu dulu ya. Maksud saya itu agar paham. Mungkin ada ini enggak ada masukan. Maksudnya atau ada pertanyaan. Maksudnya masukan ini ya mungkin bukan kelompok tapi individu. Nggak keberatan kan ya? Kalau individu sih enak. Atau individu? Tugas individu atau kelompok? Bebas. Kelompok saja, Bu. Biar enak. Kelompok ya. Iya, oke. Kelompok ya, Brian. Oke, save. Oke, ya wes. Itu dulu pertemuan hari ini. Saya ucapkan terima kasih atas kehadirannya. Ini saya share nanti di grup. Kalau ada pertanyaan langsung saja. Nah, sekarang absen. Nah, yang kemarin 4, nah berarti 42. Loh, sama ini kayaknya ya. Leo, ada enggak? Oh, enggak ada Leo. Terus Salva ada? Oh, Salva ada. Terus, siapa ya kemarin? Charlie ada? Oh, Charlie enggak ada. Yang enggak masuk Leo, Charlie, satunya siapa ya? Ada yang bisa bertahu enggak? Siapa ya? Leo, Charlie, sama oh iya Ardi ya. Ya tadi karena ada. Oh iya betul-betul Ardi. Thank you Sulkan. Thank you Zul. Oke, saya sudah. Oke, terima kasih. Saya akhiri pertemuan hari ini. Selamat mengerjakan tugas, baik tugas mata kuliah perancangan perangkat lunak dan teori probabilitas dan statistika. Ya, tetap jaga kesehatan semua ya. Sehat-sehat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, izin live ya.